Nah, dari sini saya sangat penasaran sekali ya, kapan koalisi perubahan di sini bubar? Karena apa? Karena pada waktu lalu saling silang pendapat lah, bahkan juga tidak kompak. Apalagi dalam memilih seorang cawapres pendamping Anies Baswedan itu kelihatan sangat tidak kompak sekali dan bahkan juga saling ribut sendiri. Dan bahkan waktu lalu yaitu dari kader Demokrat yaitu Andi Arief bahkan menyebut ada partai yang berkhianat. Dan di sini juga bahkan langsung ditanggapi oleh Nasdem. Bahkan di sini Willy Aditya enggak usah ditanggepin. Bayangkan Demokrat saat ini tidak ditanggepin ya oleh Nasdem. Di sini dari TV One News, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memberi respon terkait pernyataan Ketua Badan Pemenangan Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengatakan ada pengkhianat di koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Willy Aditya, tidak perlu beri tanggapan terhadap ucapan seorang yang sedang ngelantur. Wow, dikira ngelantur ya. Nggak usah ditanggepin kalau orang ngelantur. Toh ditegasin juga dengan Pak Surya tadi malam kalau ada yang ngelanjutin ngelantur ya, masing-masing partai memberikan dua mekanisme, kata Willy saat dihubungi oleh tim TV One News pada Jumat 25 Agustus. Bahkan di sini juga ada berita yaitu dituding hianati koalisi. Nasdem sebut pernyataan Andi Arief sebagai pikiran yang kurang waras. Kurang apa lagi coba ya? Ya seterusnya hengkang lah dari sini. Buat apa juga diteruskan kalau sampai saat ini juga malah saling ribut sendiri. Bahkan ada yang menuding berkhianat dan bahkan juga dari Nasdem langsung menanggapi bahwa pikiran tersebut kurang waras. Kalau dari sini terlihatlah kalau diteruskan koalisi ini kemungkinan ya pasti tidak akan berjalan dengan mulus. Apalagi seandainya walaupun tidak mungkin terjadi ketika Anies Baswedan jadi pada Pilpres 2024. Kemungkinan ini akan gontok-gontokan terus ya. Kemungkinan akan ada yang meminta jatah menteri, komisaris dan lain sebagainya. Kemungkinan akan gontok-gontokan sampai detik ini pun juga ya saling ribut sendiri di sini. Di sini Ketua DPP Partai Nasdem Effendi atau Gus Coy merespon pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal adanya partai berkhianat di koalisi. Menurut Gus Coy, ungkapan itu merupakan fitnah dan mengandung kecurigaan. Ia juga mengaku heran bagaimana Nasdem dituding berkhianat. Dilansir dari Tribun News, hal itu disampaikan Gus Coy pada 24 Agustus 2023. Gus Coy mengaku heran dengan tuduhan tersebut. Terlebih Nasdem merupakan partai yang mengusung Anies Baswedan pertama kali. Pikiran yang kurang waras adalah yang curiga atau yang fitnah Nasdem, seolah mau hengkang dari koalisi. Ini pikiran yang kurang waras, kata Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy kepada wartawan pada 24 Agustus. Bahkan menurutnya Nasdem yang berkorban menghadapi berbagai risiko saat mengumumkan Anies dan sosialisasi ke berbagai daerah. Nasdem yang berkorban dan menghadapi berbagai risiko saat mengumumkan Anies dan sosialisasi di berbagai daerah, ucap Gus Coy. Kemungkinan di sini yaitu ketika kader Nasdem menuding ada yang berkhianat, kemungkinan ya tidak dipilihnya AHY sebagai cawapres. Terbukti sampai saat ini juga nama cawapres pendamping Anies Baswedan juga belum dideklarasikan hingga saat ini. Dan bahkan juga di situ ada silang pendapat yaitu dari Demokrat dan juga PKS yang membuat elektabilitas Anies Baswedan itu menurun karena tidak juga dideklarasikan cawapres pendamping Anies Baswedan saat ini. Tetapi dari Nasdem yaitu menyebut deklarasi cawapres dari Anies Baswedan itu besok menjelang hari H pendaftaran di KPU. Jadi di situ saja saling silang pendapat dan bahkan juga saling nuding berkhianat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini ya tampak tidak solid sekali ya. Apalagi juga pendaftaran di KPU besok sudah semakin dekat. Ya kurang lebih tinggal 1 bulan ya di situ. Jadi kemungkinan sangat mepet sekali ya. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana di sini ya. Bubar. Andi Arief dari kemarin bikin gaduh terus. Kuda Troya Haji Menggongo Khalifah berlalu. Ada yang lebih krusial yang dibahas di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Abaikan saja dengan statement yang berindikasi mengadu domba. Gigit dia. Partai yang jadi pengkhianat gak usah dipilih gara-gara rame-rame. Gara-gara kadernya yang suka ngelantur, dampaknya semula masyarakat yang ingin mendukung Demokrat AHY yang tidak simpatik. Tapi sepertinya partainya menikmati gaya orang ngelantur sehingga membiarkannya.
koalisinya. Nah, dari sini bahkan juga ditanggapi oleh Ferdinand Hutahian, koalisi ini sudah waktunya bubar. Di sini bahkan dikomentari oleh Mas Boyolali, PKS nggak punya kardus, Demokrat nggak mau ngasih kardus, jalan kardus Nasdem doang, nyantol pula di tiang BTS. Koalisi kardus. Ya, saya masih ingat pada waktu lalu ketika ya dari Demokrat juga, dari Andi Arief, bahkan juga Pak Prabowo dijuluki Jenderal Kardus ya. Ternyata di sini ya kemungkinan itu menimbang-nimbang kardus tersebut bisa jadi ini cuma drama dan bunga. Intinya Anies Baswedan itu udah nggak ada nilai jual, elektabilitasnya jeblok. Siapakah yang mau keluar biaya dan tenaga habis-habisan cuma ngusung seorang pecundang? Ya bisa jadi di sini, yaitu kemungkinan di situ elektabilitasnya Anies Baswedan tidak naik-naik dan bahkan juga semakin kesini bahkan juga mendekati pendaftaran di KPU, elektabilitas Anies tidak naik, justru malah anjlok. Ya, dari berbagai lembaga survei memang mengatakan demikian. Nah, dari sini saya penasaran ya, beritanya seperti apa sih? Yaitu Demokrat sebut Nasdem pengkhianat koalisi perubahan, Willy Aditya nggak usah ditangkepin orang ngelantur. Wow. Kemungkinan di sini sudah saking gregetannya ya. Jadi Willy Aditya dari kader Nasdem bahkan juga tidak usah ditanggepin lah hal itu. Di sini Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memberi respon terkait pernyataan Ketua Badan Pemenangan Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengatakan ada pengkhianat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Willy Aditya tidak perlu beri tanggapan terhadap ucapan seorang yang sedang ngelantur. Nggak usah ditanggepin kalau orang ngelantur. Toh ditegasin juga dengan Pak Surya tadi malam, kalau ada yang ngelanjutin ngelantur ya masing-masing partai memberikan dua mekanisme, kata Willy saat dihubungi oleh TV One News. Mekanisme pertama di koalisi, mekanisme yang kedua internal partai. Namanya kentut lah baunya busuk, tapi kita nggak tahu pantat siapa yang kentut, kan nggak perlu kita dalami juga, sambung dia. Bahkan Willy meminta media untuk mengonfirmasi kepada Partai Demokrat apakah Andi Arief telah ditegur atau justru diberi sanksi atas apa yang dia katakan. Kita dalam kondisi seperti ini harus terus-menerus meningkatkan langkah-langkah. Tidak ada lagi ruang, tempat, waktu untuk membahas masalah seperti itu, tegas dia. Ya memang, apalagi saat ini juga pemilu sudah semakin dekat ya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak produktif dalam koalisi perubahan di sini seharusnya sudah tidak usah dibahas lagi ya. Apalagi tudingan-tudingan seperti pengkhianat dan sebagainya seharusnya juga tidak usah dilontarkan, karena di sini akan sangat mengganggu dari koalisi perubahan tersebut untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ya seharusnya omongin yang lebih produktif lah, seperti bagaimana cara memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali yang akan dibahas pada Pilpres 2024 untuk memenangkan Anies Baswedan, dimana kita ingat elektabilitas dari Anies Baswedan bukannya naik, tapi saat ini juga semakin anjlok.